kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Pertama, siapkan dirimu untuk mulai ibadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abimatawai. Selamat ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Tema minggu ini, kuasa Allah di dalam aku, menjadikan kita lebih dari pemenang. Adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Mari adik-adik bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya buat kita semua. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Engkau beri. Terima kasih semua ku miliki. Terima kasih belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih, puji syukur bagi-Mu.
Tuhan ada di sini bersama dengan kami, bersama dengan adik-adik di rumah dan semua keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik yang di rumah, semuanya berdiri, kita nyanyikan sama-sama Kingdom Kids. Gerakan badannya ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik di rumah, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi
Baik adik-adik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini yang tidak kalah menariknya dari pelajaran-pelajaran kita minggu lalu. Nah, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mengikuti sebuah perlombaan dan menang? Wah, iya, benar sekali. Kalau kita menang, pasti kita sangat bersukacita. Tapi ingat, kemenangan itu karena Tuhan Yesus yang memberikan dan juga karena kita berusaha dan berlatih dengan baik. Nah, bagi adik-adik yang belum menang ketika mengikuti lomba, jangan berkecil hati ya. Nah, tetap berusaha, tetap berlatih dengan baik, sehingga suatu ketika pasti akan menang dalam perlombaan yang diikuti. Adik-adik, di dalam Alkitab juga ternyata banyak sekali bercerita tentang kemenangan-kemenangan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Yang lebih luar biasanya adalah kemenangan yang Tuhan berikan di luar pikiran manusia. Tuhan selalu memiliki jawaban untuk setiap tantangan yang dihadapi oleh manusia, karena Dia Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada satupun kuasa di dalam dunia yang sanggup mengalahkan Allah. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan kuasanya yang dahsyat kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk dapat mengalahkan tipu daya iblis di dalam dunia ini. Jadi adik-adik ditentukan menjadi pemenang oleh Allah. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Mari kita pelajari apa yang firman Tuhan beritahukan kepada kita tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam nabi-nabi Tuhan dan juga kuasa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita ketika Ia berada di dalam dunia. Di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24, di situ kita bisa membaca tentang Nabi Nuh, seorang yang dipilih Tuhan pada zamannya ketika seluruh dunia berbuat jahat, memberontak dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi marah dan akan melenyapkan seluruh manusia pada zaman itu. Tapi adik-adik, dari sekian banyak manusia pada saat itu, ada seorang yang bernama Nuh. Dia dipandang benar oleh Tuhan dan mendapatkan kemurahan Tuhan serta diselamatkan. Pada saat itu, Nuh dengan kuasa yang dari Tuhan memberitakan kabar ini kepada semua manusia untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Tapi adik-adik, manusia itu tidak memedulikan perintah Tuhan melalui Nabi Nuh. Dengan kuasa yang Tuhan berikan, Nuh dapat mengumpulkan seluruh binatang masing-masing satu pasang untuk dibawa masuk ke dalam bahtera yang Nuh buat dan diselamatkan dari air bah.
Di dalam Keluaran 14 ayat 15-31, kita juga bisa membaca sebuah kisah tentang kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus berhadapan dengan Laut Tiberau untuk diseberangi. Sementara di belakang mereka, pasukan Mesir mengejar, ingin menangkap dan membawa mereka kembali untuk menjadi budak di Mesir. Di dalam cerita itu disampaikan bahwa dengan kuasa yang dari Allah, Nabi Musa mengangkat tongkatnya lalu diarahkan ke Laut Tiberau, dan sepanjang malam laut itu terbelah sehingga ada dataran kering yang bisa dilalui oleh semua orang Israel dengan aman. Setelah itu adik-adik, dengan kuasa dari Allah juga Nabi Musa menutup Laut Tiberau dengan pasukan Mesir yang masih ada di dalam laut, tenggelam dan semuanya mati. Nah adik-adik, di dalam Lukas 8 ayat 22-25, di situ juga bisa kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kuasa Allah dapat mengendalikan dan menguasai alam semesta. Hal ini terjadi ketika Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberangi danau. Di tengah pelayanan mereka terjadi badai yang sangat dahsyat. Tetapi Tuhan Yesus dengan kuasanya meneduhkan badai itu sehingga mereka bisa sampai ke seberang dengan selamat. Untuk itu adik-adik, Tuhan Yesus selalu memiliki jawaban untuk setiap tantangan yang dihadapi oleh manusia. Dan juga Tuhan Yesus Maha Kuasa memberikan kuasanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalahkan tipu daya iblis. Dan kita ditentukan untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin buat firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sudah mau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai hidup kami, biar kami bertumbuh dan berkembang bersama Tuhan dalam di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga alam semesta yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan kendalikan dan memberkati, biarlah bantu kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati.